Gimana Bang Duto? Kita sudah tergabung di komunitas celana berkantong samping. Asik. Itu ada komunitasnya ya? Itu ada komunitasnya Baru sekarang. tahu loh, gue pikir komunitasnya cuma binatang, ternyata ada fashion juga. Fashion juga ada. Kan ada ini komunitas cowok-cowok pakai crop top, tau nggak Bang? Ya, tahu kan? Tahu ya. ada. Ada komunitas helm predator juga. Iya, ada. Iya, ada komunitas yang helm-helm aneh itu kan ya. Ya. Yang helmnya LPG, Ya. helmnya Moha, ada orang-orang begitu. Ada juga di komunitas cowok celana berkantong samping. Ada. Kita yang ngebuat. Tapi emang keren kan celana kantong samping ini. Keren Pak. Gue paling suka celana kantong samping ini. Tapi kalau sampingnya di sini, itu menurut gue udah bikin komunitas baru. ini kantong samping apa kantong dalam jatuhnya? Ini kantong samping dalam. Oh, iya. Samping dalam. Untung di sini ya. Tapi gimana nih Bang? Apa Persiapan 2024? Anjing. Dari celana kantong samping jadi persiapan 2024. Karena lihat nih bajuku udah tentara. Baju gue Nasdem sih. Kan kita udah beda berarti kan? Oh iya. Kalau gue ya, gue nggak tahu sih maksudnya 2024 Nih, bakal kayak gimana. yang ku tahu ya, yang sudah apa belum yang mereka mendeklarasikan itu Pak Prabowo, Pak Anies sama Pak Ganjar kan? Itu mereka udah deklarasi atau masih bakal calon? Deklarasi udah. Tiga-tiganya? Ya. Untuk bakal calonnya kayak masih nambah lagi. Cuman yang emang udah bener. Kalau yang dari gue lihat-lihat gitu ya. Berarti bakal bisa nambah? Bisa, bisa kan 6, bebas. 6.000 bakal calon presiden. 6.001 maksimal. 6.001 maksimal. 6.001 maksimal. Jadi 6.000 masih oke. 6.000 penuh juga nanti kartu suaranya tuh 6.000. 6.000 calon presiden ya. Tapi lo ngomong 2004 gitu ya. Ini kan gue kayak ya kita tahu lah komik-komik sekarang bahas politik semua. Cuman yang gue nggak sangka itu ya, Bang David, Pak. Bang David kenapa tiba-tiba ikutan bahas politik gitu? Emang tahu gue dia manuvernya emang luar biasa ya dari konten kedaerahan jadi tiba-tiba politik kan dia awalnya Betawi kan. Betul. Awalnya Betawi kenapa tiba-tiba sekarang politik gitu. Emang serius dia mau ke arah sana? Nggak tahu sih kayaknya itu apa aja mau tapi kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Karena pernah ngobrol kami di podcast tuh pernah ngobrol kalau ditanya Bang David, kira-kira ada kemungkinan maju nggak? Ada kemungkinan maju, soalnya di belakang ada tembok, nggak mungkin mundur. Oh, berarti masalah geografis ya, masalah tempat. Iya, masalah tempat. Kalau maju mungkin gitu. Jadi ada kemungkinan dia bener-bener mau full politik gitu? Enggak sih, kayaknya enggak sih. Mana ya? Bentar. Tadi aku nggak tahu. Aku nggak tahu sesungguhnya mau apa enggak ya. Dia pernah ngomong dia mau, tapi kayaknya enggak lah karena kan ada komik yang nyalek akhirnya komik-komik lain nggak suka. Kan ada kan. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Bang? Semir sepatu bisa Pak? Enggak. Saya nggak bawa alatnya Pak, kemarin lagi nggak dinas hari ini. Iya. Belum bawa alatnya. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, saya pikir tukang semir Bapak. Dari mana Bang David? Rapi sekali Bang David. Asik. Biasalah. Gue lagi safari politik. Wah, ke desa-desa ya. Jadi kampung. bener-bener sekarang politik loh Bang. Gue kira gimmick doang loh itu. Gak. Tadi ada undangan. Itu rider gue masih di depan tuh. Anjay. Menyusahkan Bang, tapi emang pakai rider itu. Iya, emang menyusahkan. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau lagi jalan rider di belakang ada rider, kita gugup nggak sih Bang kalau gugup ya. Harus minggir-minggir. Ya, tapi kan itu demi kepentingan masyarakat. Mereka buru-buru. Masyarakat yang mana Bang? Iya. Ini ya Bang, ini mohon maaf nih, mohon maaf. Saya juga sering acara kampus atau acara apa gitu kalau ngundang pejabat telat terus. Padahal ada rider. Iya kan? Iya. Mereka telat. Bener lagi ya. Karena kemarin Idul Fitri kemarin Bang, ini saya baca berita Idul Fitri kemarin di Palembang sholatnya sampai jam 9. Gara-gara nunggu wali kota. Wali kota imam. Enggak. Khotib. Terus ngapain ditunggu? Ngapain ditunggu?
Nggak tahu tuh. Gelar koran. Nggak tahu tuh wali kotanya ngapain. Pokoknya iya akhirnya jam 9 sholat. Iya itu mah udah kebangetan sih. Iya, kalau itu kayaknya emang dari dianya yang masalah, bukan wali kota secara keseluruhan. Iya, mungkin baju seragamnya belum jadi kan. Iya. Warna Masih dijahit mungkin. hijau sage. Asik. Iya, karena lebaran Kemarin paling rame hijau sage, Bang. Hijau sage. Iya kan? Iya. Warna ini kan hijau sage kan. Ini hijau sage nih. Iya, ini baju lebaran tuh kemarin aku lebaran pakai ini. Iya. Hijau sage memang. Iya. Ini ngomongin apaan? Kita mau ngomongin politik, Bang. Enggak sih, sebenarnya gue masih curiga. Maksudnya lu beneran ke arah politik atau itu memang Iya. ya udah mainan komik aja gitu. Karena kayak Bang Panji kemarin juru bicara kan katanya yang pilih panji.com gitu-gitu kan. Ya, Zaman-zaman Itu 2000 berapa? Itu 19. 2019 kan sempat gimmick-gimmick calekan-calekan juga Bang Panji. Iya. Ya itu mungkin bagian dari personal branding juga. Gue juga bagian dari personal branding, tapi gue nggak nutup kemungkinan gue bakal terjun beneran. Beneran ini. Oh iya. Iya, karena gue mungkin tidak 2024 ini, tapi mungkin 10 atau 15 tahun ke depan ya nggak ketuaan itu kalau udah 10-15 tahun nggak kelamaan. Berarti 5 tahun ke depan mungkin. Bisa jadi 5 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan nih lo maju, lo pengennya masuk partai mana, Bang? Kan nggak jalan satu-satunya kan nggak melulu bisa partai kan. Maksudnya Emang kan, Iya. caleg bisa independen? kalau bisa independen. DPD bisa independen. Atau gue ganti deh, partai mana yang paling lo nggak pengen masukin? Partai Ya. Ya. Enggak, politik itu dinamis. Bisa jadi gue ngomong benci dia sekarang, Ya. bisa jadi 5 tahun mendatang siapa tahu gue ke situ. Ya. Iya. Karena kan politik ini sebenarnya juga bisnis kan. Maksudnya quote unquote bisnis. Kepentingan sih. Iya, kepentingan Lebih ke kan. kepentingan. Ya kalau misalkan 5 tahun ke depan yang ngasih lo kepentingan ternyata partai yang sekarang lo benci, kenapa enggak? Kan kesempatan. Iya betul. Iya kan? Makanya gue nggak tahu nanti 5 tahun lagi kesempatannya datang dari mana. Dan siapa tahu perasaan gue sudah mudah berubah dan mudah dibeli. Ya kalau tolok ukurnya hari ini aja Bang. Kalau nggak bisa gue bilang. Kalau hari ini gue mungkin independen. Kayak Bang Komeng kan maju DPD Jabar kalau nggak salah. Independen? Independen dia. Bang Komeng maju DPD. Maju DPD Jabar. Yang 2024 ini? Iya. Ada beritanya kemarin dia di Baru tahu gue itu. KPU. Adul gimana tuh kabarnya? Asik. Adul DPD Jatim. Enggak mesti mulu dulu bareng. Oh iya. Tapi di antara sama Bopak sih. Tapi itu beneran. Gua bukan ngasih punchline ya, itu beneran. Bang Bopak ikut nganter. Oh yang ada Bang Bopak ngasih kata sambutan tuh bukan? Nggak tahu gue. Pokoknya lu searching aja beritanya. Itu Bang Bopak ikut nganter Bang Komeng daftar jadi caleg. Tapi kayaknya emang sekarang lagi trennya kayak sama kayak ini, Ahmad Dhani sama Once. Nyalek juga? Iya, Ya, si Ahmad Dhani kan Gerindra, Once masuk PDI. Oh beda partai. Beda partai. Oh sampai ke partai itu mereka agak gini iya. ya. Sampai ke partai mereka Iya. agak gini. Pertama kan gara-gara yang mereka, si Once nggak boleh bawain lagunya kan. Langsung kayak jadi Ahmad Dhani partai, kira gua nggak bisa masuk PDI. Siapa tahu Once mau bikin Dewa 19 Perjuangan. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi yang PDI? Oh iya. Iya kan? Iya. Cocok dong. Cocok. Masukin Ya. ke PDI siapa Cocok. tahu nih mau bikin Dewa Perjuangan. Tapi kalau Ahmad Dhani lucu juga kalau logo Dewa jadi Garuda ya. Waduh. Jadi logo Dewa Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin kan Bang? Ya nggak mungkin. Kenapa lu? Kenapa sih ke arah situ? Briefingnya gitu. Enggak lu aja yang banget tolol. Emang disuruh tolol. Bukan disuruh tolol, emang lu tolol. Oh iya. Tapi Bang David kan 2024 nih, 2024 bakal tur kan? Iya. Bakal tur. Kan orang-orang tuh sering bilang SJW di Twitter tuh kalau ngomong ngasih solusi, kalau komplain ngasih solusi. Menurut Bang David kalau kita ngomongin politik boleh nggak kita cuman Itu bukan SJW yang ngomong. jadi? Menurut gue yang ngomong adalah simpatisan. Oh. Iya nggak? Make sense nggak? Ya, Kalau ya. SJW, labelnya aja SJW, Social Justice Warrior. Iya. Mereka Justru memperjuangkan. yang nggak pernah ngasih solusi itu SJW. Emang Iya. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong ya. Iya. Iya. Ngasih beberapa orang ngasih. Ada beberapa lah. Dua ada. Dua yang nggak ngasih ya. Dua. Ya tapi itu kalau kan orang bilang kan emang kita kadang punya keresahan tuh ya udah keresahan ngomel aja kan gitu tentang politik. Menurut Bang David kita ngomel juga harus sama solusinya nggak?
Bang Duto? Menurut gua ya tidak. Walaupun nanti setelah kita ngomel dituntut cari solusi terus akhirnya kita ngulik ya. Tapi untuk bikin trigger kita berani bersuara itu menurut gua nggak melulu harus menyertakan diri dengan solusi. Karena kan politik itu kan rasa banget ya, gitu. Kita main sentimen. Ya, sama aja kayak kita bikin materi stand up kan? Kan ya berdasarkan keresahan yang kita rasain. Materi stand up kita juga kalau nggak berhubungan dengan politik kan kita juga nggak nyertain solusi kan? Betul, benar. Gue sebel sama ini. Kenapa sih ini begini? Kan nggak melulu kita sertain. Harusnya kan begini. Walaupun kita ngomong harusnya begini, malah jadi what if kan, kan bukan solusi dong. Yang kasihan kalau yang materi stand up-nya absurd. Cari solusinya gimana? Lucu juga tokoh politik melakukan hal-hal absurd pas-pasnya gitu ya. Iya, jadi menurut gua nggak harus ya? Nggak harus. Yang penting lucu aja. Yang penting lucu dan rasanya nyampe. Dan mewakilkan, kayaknya kalau stand up apalagi bahas politik gitu ya, yang penting mewakilkan keresahan apalagi rakyat-rakyat itu ya nonton ya. Dan lucu, kalau solusi kayaknya bukan tugas kita dah. Ya sih. Kalau misalkan ada solusinya ya udah bonus aja. Justru yang bertugas mencari solusi kan ya mereka-mereka yang dipilih ya, yang sedang menjabat kan. Betul. Karena mereka digaji. Ya kalau kita kan tidak digaji. Ya kita grassroots lah, misalkan rakyat-rakyat biasa, kita rakyat biasa gitu. Dan bayarannya kayak belum sebesar itu untuk mencari solusi ya sih. Mereka dengan segala tunjangannya. Betul, harusnya mereka yang cari solusi. Bukan cuma bayaran, ilmunya juga nggak sampai menurut gua. Iya, kalau kita kan ngulik, ya kita ngulik apa yang pengen, ini kayak lucu nih di sini nih, ya kan? Ilmunya nggak nyampe. Sekarang gini deh, kayak si kemarin yang viral siapa si yang dari Lampung? Obimax. Iya. Dia kan komplain jalanan rusak kan. Kena loh. Iya, komplain jalanan rusak terus diaminin kan sama warga Lampung, banyak diaminin yang memang merasakan itu. Ya dia ngomel aja gitu, kenapa sih begini-begini gini. Oh, dia nggak harus menentukan tapi kan aspal mana yang bagus ya. Dia kan tidak menguasai ilmu soal sipil, teknik sipil materi apa yang dibutuhkan untuk bikin jalan bagus, komposisi aspalnya apa aja, kerikil doang kah, apa campur semen atau ada ilmunya masih belum cukup. Dia masih belum tahu ini cara bikin jalan seperti ini. Ternyata ngurusin kota tuh seperti ini. Ternyata orang kalau misalkan jadi gubernur tuh pasti ada korupsi dikit tuh mereka belum tahu. Iya. Karena ini yang aku pernah nonton di Total Politik yang siapa yang ketua umum P3 itu Bang, siapa namanya? Siapa ya? Gus Romzi. Ya oke. Gua enggak tahu. Romi. Gus Romi kan dia bilang hampir semua pejabat daerah tuh korup. Oh, itu yang mantan koruptor itu kan? Iya. Tapi nyalek lagi memang deh. Maksudnya untuk jadi misalkan gubernur gitu ya. Itu kan keluar duitnya banyak ya. Ongkosnya pasti gede. Iya. Kalau cuma ngandelin gaji pokok pasti boncos lah. Nggak modal pasti. Ya itu udah melebar ke korupsi. Tapi kalau tadi poinnya adalah kita kritik dengan cuman membawa sentimen atau rasa, tidak membawa solusi, menurut gua nggak apa-apa. Iya, gua juga nggak apa-apa. Kayak Bima itu juga dia ngomel atas keresahannya kan. Dia tinggal di Lampung. Dan walaupun itu sekarang udah di Australia ya. Maksudnya hak siapapun yang kita sebagai warga negara untuk bersuara itu dijamin undang-undang kan. Hak untuk berpendapat itu dijamin undang-undang. Walaupun sekarang ada UU ITE ya. Tapi Bang David kayak Bima itu dia nyerang-nyerang pemerintah gitu. Menurut Bang David, kalau kita sebagai seorang stand up comedian ya, lebih menarik ngebahas materi yang nyerang pemerintah, nyerang berkuasa atau nyerang oposisi kayak Onca dan Ahmad Dhani tadi? Kalau lebih menarik ya. Lebih menarik kita nyerang tim Onca apa tim Ahmad Dhani? Positioning ya. Kalau menurut gua secara Ari Lasso sih. Ari Lasso emang di mana? Kalau gua secara positioning lebih menarik menyerang penguasa. Karena kalau untuk menyerang oposisi bisa jadi kita punya kepentingan di situ. Tapi itu kan juga bisa dibalik akhirnya Bang. Kalau kita menyerang penguasa mungkin kita dianggap punya kepentingan. Itu ya udah pasti begitu. Tapi itu kan resiko yang harus kita ambil gitu. Tapi menurut gua kalau kita menyerang penguasa
itu akan potensi relate-nya tuh lebih gede. Betul, ya. Karena yang kesel lebih banyak daripada sama oposisi. Mungkin oposisi yang kesel cuman pemerintah sekarang aja. Iya, ada beberapa juga ya warga yang kesel juga kalau mereka udah main boykot. Oke, itu gue juga kesel kali gitu ya kan. Boykot Coldplay misalkan gitu ya. Tapi karena gue nggak dapet tiket, jadi kayak gue pindah ke oposisi deh. Gue boykot, mereka sialan. Lu nggak dapet ya? Nggak dapet gue. Jangan ngikut ke Monas kalau nggak dapet tiket kode. GBK kok di Monas? Ya kan mereka kemarin ngumpulnya di Monas. Aduh, lu gua udah pakai bahasa yang paling aman terus lu nambahin mereka ngumpulnya kemarin di Monas. Dan tapi kalau balik lagi ya maksudnya lebih enak nyerang yang mana? Kayaknya emang gue setuju sama Bang David sih. Lebih enak nyerang yang lagi berkuasa sekarang. Karena yang lagi berkuasa sekarang itu kan ya udah berapa tahun berkuasa? 10 ya? Iya 10, 8 tahun lah, 8 tahun lebih lah. Itu pasti keresahannya banyak kan. Sedangkan kalau oposisi mungkin ya oposisi yang 4 tahun yang pemilu kemarin beda dengan oposisi yang sebelumnya. Jadi kayaknya apalagi yang banyak. 5 tahun belakangan kan oposisi akhirnya merapat juga kan. Betul. Ujung-ujungnya jadi satu gerbong juga. Tapi concernnya gini, maksud gua tuh lebih kepada itu tadi kalau kita sebenarnya nggak ganti deh kata menyerang deh. Kalau menyerang tuh kayaknya kesannya terlalu ofensif ofensif, tapi lebih ke komplain sih, sederhananya komplain nggak sih? Ya kritik atau komplain gitu, karena komplain kita, kritik kita, ya itu dijamin undang-undang, itu aja sih sebenarnya. Negara kita kan negara hukum, ada jaminan kita untuk istilahnya berpendapat selama itu tidak lewat dari norma-norma, batas-batas hukum gitu. Tapi emang masih ada yang percaya hukum, Bang? Hukum Newton sih masih ada. Iya, kita juga percaya. Newton 2 tuh percaya. Hukum gravitasi sih kita masih percaya. Newton 2 masih oke tuh. Tapi inilah kayak Bang David mungkin akan nyampain keresahan-keresahan tentang politik, kayak Bang Abdur kemarin full keresahannya tentang pendidikan Indonesia. Tapi kan Abdur juga ada korelasinya ke politik kan. Itu kan ngomongin kebijakan. Cuman emang spesifik di bidang pendidikan. Itu kan politik juga. Iya. Sebesar apa kemungkinannya keresahan stand up comedian ini didengarkan pemerintah menurut Bang David? Kalau didengarkan pemerintah sih nggak tahu ya. Gua nggak kayak Bang Abdur kemarin dia sempat ada nge-tweet gitu kalau video digital downloadnya ditonton sama Anies Baswedan kalau nggak salah. Iya, itu kebetulan. Tapi itu kayaknya nggak masuk itu. Itu mah Pak Anies reading the wave aja itu. Karena emang lagi, karena emang ambil pasar ya. Tiba-tiba ada isu tiba-tiba trending, wah kayaknya bisa masuk nih. Itu ya sah-sah aja menurut gua. Tapi maksud gua adalah ya kan ini bukan pertama kali kayak Abdur di notis politisi. Sebelumnya kan kita punya Bintang Emo. Kita punya Mas Panji deh, nggak usah jauh-jauh. Kita punya Mas Panji deh. Juru bicara Yang emang dari dulu concern banget gitu di sospol gitu. Jadi kayak gue sih ngelihat Mas Panji aja lah kiblat gue gitu, kayak ya bukan semata-mata apa yang selalu dia lakukan benar gitu, tapi gue mengekor kayak ya boleh seorang stand up comedian mengambil isu politik buat jadi semacam warnanya dia, buat jadi semacam istilahnya genrenya dia. Betul, sah-sah aja menurut gua, karena di luar negeri gitu, di Amerika gitu misalnya banyak banget stand up comedian yang memang materinya politik banget. Ya, dan kalau misalkan sekarang kayak orang-orang kayak udahlah komedi nggak usah bahas-bahas politik gitu, maksudnya kita kan makin tua tuh pasti masalahnya makin banyak bersinggungan dengan politik. Iya kan? Mungkin kalau kita muda gitu, misalkan gue umur masih 22, ya masalah gue percintaan. Kalau kita sekarang maksudnya udah, lo umur berapa? 28 sekarang. Anjing tua banget nih. Emang lu umur berapa? 28. Masa? Iya. Nah, pasti jadi, makin bersinggungan dengan politik. Bener. Dan itu jadi keresahan kita juga. Makin berasa kebijakan yang dibikin pemerintah itu berpengaruh sama hidup kita. Kalau dulu kan sebodot ting ibarat kata kalau ya. Sunda gitu ya kan. Berarti besar ada kemungkinan lah kalau politisi-politisi itu dengar
dengar suara-suara stand up comedian ada kemungkinan. Ada denger iya, dilakukan apa enggak itu urusan belakangan. Responnya seperti apa kita yang menyerahkan ke mereka yang punya ada kuasa. Mungkin ada yang responnya kayak oh gitu doang. Ada yang kayak bisa jadi tweet nih gitu. Macam-macam. Cuman kalau kayaknya harus diserang buzzer nih, ada juga. Nah, iya. Ya kayak bintang Emon di fitnah narkoba kan pernah sempat terjadi kan? Kayaknya harus keluarin surat somasi nih. Nah, macam-macam. Mamat. Ya, macam-macam. Cuman apakah dilakukan maksudnya kayak misalkan komiknya ngomong harus jalan ini benerin dong. Apakah beneran dilakukan atau enggak? Itu beda lagi. Itu tergantung viral atau enggaknya. Kalau misalkan viral mungkin dilakukan. Cuma kalau enggak viral ya enggak. Kayak yang terjadi sama Bima ini juga ya kan. Kalau itu nggak viral mungkin nggak terjadi apa-apa sama Lampung mungkin ya. Iya, nggak jadi apa-apa. Iya, itu viral tuh menandakan bahwasannya di negara kita tuh masih ada yang namanya people power. Iya. Oke, iya benar. Penguasa takut dengan itu. Jadi apa? Sedih ya gitu ya maksudnya. Sedih. Harus viral dulu baru iya sih. Iya sih. Apa namanya? Ditanggulangi, dikerjakan. Ya soalnya kalau nggak viral kan masih gini. Kita tuh baru tahu Lampung jalan rusak tuh setelah itu viral. Tapi kan harusnya orang Lampung dan termasuk Gubernur Lampung tahu, Bang. Iya, tapi kan Gubernur Lampung aja nggak tahu nama daerahnya waktu itu. Iya. Banyak keluarga ya. Berarti kan itu salah dia. Oh, jadi itu menurut lo salah Gubernur Lampung? Lah salah lah dia kalau dia nggak tahu nama daerahnya. Ya kan ada video yang banyak keluarga. Ini di mana ya? Ya. Enggak, tapi maksud gue gini, kalau yang tahu cuma orang-orang Lampung dan gubernur aja, itu tuh si orang-orang Lampung ini nggak cukup kuat untuk lawan atasnya. Iya. Ya, makanya butuh viral dulu, seluruh Indonesia tahu, nyerang, baru dibenerin. Baru dinotis. Iya. Iya. Tapi kalau tadi lo ngomongin balikin ke konteks stand up comedy, menurut gua stand up comedy cuman bagian kecil, salah satu bagian dari corong politik aja, dari corong kita orang biasa ya rakyat ngomongin politik. Ya kan? Lewat jalur seni gitu. Ya. Kan dari dulu kan emang yang kita tahu apa ya, menurut gua kayak gua belajar dari beberapa seniman-seniman besar kita ya, kayak Bang Iwan Fals, itu kan ya corong sospol tapi lewat musik. Betul ya. Dia kritik lewat lagu, lewat karya lagu. Misalkan kita ngomongin kayak Jason Ranti. Iya, Jason Ranti yang sekarang ya. Dulu kan Iwan Fals, sekarang Jason Ranti. Terus ada banyak tuh yang bikin puisi tuh kayak Hairil Anwar, Egy Hau. Iya. Aduh, agak ya. Kalau sekarang mungkin Egy Hau, tapi gua Egy Hau. Puisi juga sih. Puisi salah ketik. Masalahnya di awal tuh Hairil Anwar. Iya, tapi abis itu Egy Hau. Gila, menjaga banget Hairil Anwar. Tapi bener kan? Iya. Puisi sampah. Dan itu mengkritik juga. Itu mengkritik. Itu bener. Maksudnya lewat sesuatu yang juga disukai orang. Ya ketimbang bukannya orasi itu tidak disukai ya. Ya kan kita bisa mahasiswa kita juga kan sering berdemo di kantor DPR, di istana. Pejuang-pejuang HAM juga sering berdemo lewat orasi kan mereka. Itu kan cuma salah satu cara aja orasi. Cuman kebetulan di sini seniman kita lewat karya. Gitu aja sih. Berarti menurut Bang David kita juga harus ambil bagian dalam politik ini. Iya. Menurut gua karena as a stand up comedian lah, sebagai seorang stand up comedian. Iya, kalau konteksnya sekarang yang kita kuasai adalah seni stand up comedy, menurut gua kalau corong yang paling mudah untuk bisa lu pakai untuk mengungkapkan ya karena itu yang kita bisa kan. Iya, yang kita bisa. Dan kayaknya .com ya. Ya sih. Jadi iklan. Dan kayaknya maksudnya kalau dibilang apakah kita harus ngasih solusi atau gimana? Kayaknya justru tugas stand up comedian ya kalau misalkan bikin materi tentang politik itu kita cuma nyebar kebencian aja. Kita nyebar, oh ini ada orang kebencian ini deh, kita sebarin deh kebenciannya. Nyebar kebencian. tapi harus ambil bagian. Misalnya itu bagian kita. Itu bagian. Nyebar kebencian. Bikin orang notice deh, bikin orang. Betul. Kayak orang bikin konten itu kan sebenarnya nyebar kebencian, lain-lain kan. Apakah dibenerin atau dilakukan atau enggaknya itu udah tugas pejabat-pejabat atau yang orang-orang yang kepentingan itu.
Ya, bikin orang melek deh. Orang tidur kita bangunin, weh gitu. Oh, begini nih gitu. Iya nih, gitu. Tapi sekarang kan udah masuk musim politik atau belum sih ini sebenarnya? Udah ya? Kayaknya udah ya. Tapi kayak belum gencer-gencer banget ya. Udah. Apa udah? Ini sih tadi gue lihat jalan udah ada 3 poster Ganjar ya. Kantor ini hadap-hadapan Pak Ganjar sini satu, depannya sebelah ini satu Pak Ganjar lihat. Iya, gue sih udah ngeliat 3 ya. Maksud lu mau mengarang ngomong opini apa nih? Enggak ada. Ganjar. Ini bukan opini, ini fakta. Kita mau ngasih tahu apa yang kita lihat aja. Iya. Tapi sekarang kayak gini nih, kayak Bang David mulai bergeser ke politik gitu. Ini mungkin apa karena musim politik atau emang keresahannya udah berbeda aja? Ya, yang pertama gini, sebenarnya gue nggak bergeser, gue cuma nebelin. Kalau lu mau bedah gitu ya, komika dari Sabang sampai Merauke, mau yang di komunitas ataupun yang sudah nasional lewat Kompas TV ataupun Metro TV, menurut gue mereka sudah memasukkan konten sosial politik. Simpelnya gini deh. Komika miskin. Iya. Keresahannya bahas kemiskinan. Iya. Itu politik lagi menurut gua. Kok bisa sih lu masih miskin? Di negara yang katanya industri 4.0 ini. Iya enggak? Iya enggak? Bener enggak? Komika daerah ngebahas komika daerah ngebahas daerahnya begini gitu ya. Nggak ada internet. Ya. Atau pemerintah ngasih ini tunjangan mobil listrik. Padahal ada daerah yang belum ada listrik. Ya. Iya kan? Nggak sadar loh, tanpa sadar mereka udah sosial politik. Iya nggak? Ngebahas jalanan rusak. Gue nih ya, gue tinggal di Parung Panjang tuh misalkan. Jalanan rumah gue tuh dapat satu bit materi tentang ngomongin politik. Jalanan rusak. Itu sosial politik. Jadi berarti komika kita yang paling sosial politik tuh Pak Moa mungkin. Iya. Kamu Cawang terbagi menjadi 3 distrik. Iya. Dia bahkan juga geografis ya. Iya. Dia bahas geografis. bahas kota. Iya. Cawang keresahan daerah deh, Bang. Iya. Tapi iya kalau dipikir-pikir bener juga sih kok komik tentang itu tanpa sadar kita otokritik atau kritik dengan tidak sadar ya, dengan tanpa sadar yang sebenarnya kita nggak mau arahnya pengen kritik. Ya kita cuma nyampein keresahan kita, tapi outputnya itu kritik. Outputnya buat pemangku kebijakan yang denger, misalkan gue komika dari daerah, misalkan daerah mana lu sebut, di kampung gue tuh jalanannya masih begini. Itu kan sebenarnya kalau yang didengar sama yang buat kebijakan di situ, kan itu kritik buat dia. Cuman emang halus. Dan mungkin komikanya juga nggak sadar. Nggak sadar. Dan nggak pengen kritik sebenarnya. Nah cuma kalau sekarang tuh yang kayak komika yang politik itu tuh dituntut untuk tepi jurang. Nah itu juga tuh itu fenomena tuh semenjak lahirnya MLI, semenjak lahirnya terus kesini lahirnya Somasi di Deddy Corbuzier, sekarang ada konten ormas, itu kan semacam membuka ruang baru untuk penikmat konten tuh banyak yang suka dengan konten-konten tepi jurang itu. Tepi jurang yang dimaksud adalah ya jurangnya adalah jurang bahaya gitu, jurang kepleset, kita melawan kekuasaan gitu, melawan orang yang punya power gitu. Kok berani sih lu gitu. Sebenarnya titiknya lebih bukan kepada lucu dan tidak lucu, tapi berani atau enggak, berani dan enggak. Iya, setuju ya. Ya. Justru makin berani tuh makin kayak wah ini oke nih gitu. Padahal punchline-nya nggak belok. Betul. Tapi karena lu berani dan orang nggak berani, itu yang bikin lu spesial di yang tadi dalam konteks pinggir jurang itu ya. Tapi boleh nggak? Maksudnya bukan boleh sih, tapi apa ya? Lebih ke arah. Maksudnya kalau lu nih Bang ngelihat misalkan komik gitu, bikin konten yang tepi jurang, tapi tepi jurang buat berani banget tapi nggak lucu gitu. Gimana? Nggak lucu. Iya. Berani aja tapi nggak lucu. Dia nyebut banyak nama. Iya, tapi nggak lucu. Nyebut nama banyak kelompok. Tapi kalau yang dia kejar cuman atensi ya dia akan dapat menurut gua. Iya sih. Tapi kalau yang dia kejar
konteksnya juga menghibur, ya itu dia nggak dapet. Ya, itu beda cerita. Lu kan TV jurang juga toh. Ya iya sih. Yang mainin logo-logo anjing gue aja. Iya. Sumpah ya gue ngeliat konten lu toh. Tapi kalau itu masih aman lah bang. Lah, aman Enggak, kalau itu malah enggak aman. Enggak ada, maksudnya itu logo partai itu bukan hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kecuali lambang negara. Setuju gua, tapi negara. buat gua yang nonton konten lu itu gua sendiri agak takut gitu karena kok Duto berani ya bikin kayak gini karena itu gua nggak akan seberani itu. Oke, ya. Iya. Tapi ujungnya akhirnya banyak brand-brand yang mau dibercandain gitu juga kan banyak. Ya. Kalau itu emang nyari brand sih gua. Nggak cari atensi, nggak cari lucu, nyari brand. Nyari brand ya. Ya. Tapi kan kalau maksudnya konten yang lu buat juga kan kalau misalkan yang bersangkutan atau logo yang lu main-mainin itu tidak, maksudnya ada rasa tidak senang, tidak suka kan juga masuk bisa menggunakan UU ITE juga untuk bisa Bisa kan, maksudnya ada potensi untuk ada potensi itu. Terus emang kenapa masih mau? Emang apa proteksinya apa di Bang Duto sendiri? Bukan, kenapa gue masih buat gitu? Tuntutan komisi. Dari Tok bikin lagi. Ayo, wah ini bagus nih Tok. Wah tepi jurang lagi lah Tok. Wih, ntar captionnya fix kena UU ITE nih. Wih tepi jurang banget nih. Enak lo nulis gitu. Nyokap gue di rumah nangis bang. Kayak gitu sebenarnya tuntutan. Tapi adanya orang seneng sama tepi jurang, itu menurut gue membuktikan kalau apa yang kita bawain itu relate. Betul, ya. Artinya gini, ketika orang suka dengan konten tepi jurang, lebih kepada dia suka ketika lu berani, gue nggak berani. Ya. Jadi suara gue lu wakilin nih. Ya, kita tuh jadi corongnya. Untuk kayak mungkin gue rasa ya orang-orang tuh banyak yang sebenarnya resah sama hal itu. Iya. Cuman nggak punya keberanian untuk ngomongin. Iya. Nah kebetulan kita kan memang kadang mulutnya suka nggak dikontrol nih. Atau nggak punya media buat Nggak punya gitu. media. Betul, ya. Jadinya yang ngomongin hal seperti itu. Ataupun kalaupun mereka punya keberanian, mereka tidak punya circle yang bisa mendukung gitu. Kalau misalkan ya kan banyak juga kan orang-orang di daerah gitu yang kritik-kritik juga yang tiba-tiba. Emang menurut lo orang daerah circle-nya jelek bang? Enggak, maksudnya bukan jelek. Yang mereka kritik terus tiba-tiba dikriminalisasi misalkan. Iya. Kayak Bima itu aja katanya rumahnya sampai dikepung kan. Iya. Maksudnya kalau mereka tidak punya circle yang suportif gitu, mereka kan akan menciutkan nyalinya menurut gua. Tapi kalau kita membangun stand up comedy kan sudah sekian tahun gitu, apalagi itu juga pertimbangannya keamanan berarti ya. Iya. Ya. Harus ada backingan sih. Iya. Ya bukan berarti kita berbacking enggak. Emang ada yang nggak di backing? Iya, emang kita nggak di backing bang. Iya, masa komik nggak di backing? Iya, emang ada ya backingannya. Kalau secara personal sih pasti ada. Iya, kalau ini kita ngomongin masing-masing personal ya. Iya. Kalau secara keseluruhan sih kayaknya. Iya. Kalau dia melindungi stand up comedy sih kayaknya enggak. Tapi kalau melindungi stand up comedian ada sih kayaknya stand up comedian yang punya backingan pasti ada. Oh kan? banyak. Pasti ada lah ya. Kan banyak. Kan ada yang fokus bikin karya, ada yang fokus deketin penguasa. Betul, ya. Enak loh dekat penguasa tuh. Enak loh. Enak ya? Enak loh. Ya Anda juga tim penguasa ya? Tapi itu jadi pertimbangan kan Tok? Circle kita jadi pertimbangan untuk berani atau nggak beraninya itu. Oh iya jelas. Itu sangat iya. Jadi kalau dulu kan ya, misalkan gini. Dulu tuh sebelum kan gue sekarang di komisi ya. Iya. Sebelum di komisi itu gue ada di narasi. Di narasi tuh gue nggak berani macam-macam. Ya, karena quote unquote secara backingan nggak ada. Iya. Ya, jadi ya bikin konten yang ya udah kayak kritik-kritik ya orang-orang ngeselin aja. Nah, baru sekarang komisi. Nah, apalagi komisi udah spesifik bener-bener politik ya. Jadi mereka pun tahu cara bermainnya seperti apa. Emang se-powerful itu komisi itu? Oh enggak kok, biasa. Jadi kenapa jadi berani? Karena politik ya. Jadi dia tahu cara bermainnya. Karena kalau diisi orang-orang yang capable lah. Iya. Mereka tahu mana yang bahaya dan enggak. Mana yang bahaya tapi bisa dibuat nggak bahaya itu mereka tahu juga nggak? Tahu. Jadi misalkan nih gue misalkan anggaplah ngomongin salah satu politisi gitu. Wah Tok, lu kalau ngomong kayak gini kena lu Tok.
Mendingan yang kata-kata ini lu ubah deh, kayak gimana caranya. Ya, mereka paham ilmu. Ya, tahu selaannya lah. Oh. Apalagi kan si komisi ini juga, ya dia berusaha menggabungkan politik sama komedi. Jadi tahu sela-selaannya seperti itu. Kalau Bang David, pertimbangan Bang David akhirnya ngomongin politik tuh apa sebenarnya? Pertimbangan pertama gua adalah ya itu yang tadi gue bilang, tanpa gue sadari dari mulai gue stand up ngomongin Betawi itu udah ada unsur sosial politiknya tanpa gue sadari ya. Ada terjadi autokritik di situ yang artinya niat gue nggak kritik tapi outputnya jadi kritik gitu. Tanpa gue sadarin. Sampai gue bikin Ayah Ikhlas 2 volume itu juga ada materi gue sebit 2 bit yang nyerempet ke situ, nyerempet ke politik. Yang akhirnya gue kayaknya cukup concern gitu sama isu-isu politik. Kayak gue suka baca berita politik. Nah, makanya sekarang gue pengen nebelin aja, pengen outputnya tuh emang bener-bener full politik. Berarti di 2024 nanti tuh bakal full politik semuanya? Iya, full politik. Kemananya tuh Bang? Kota-kotanya kemana aja tuh? Ke Batam. Ke Bandung, Surabaya, Jogja, Purwokerto. Final Jakarta. Balikpapan, finalnya Jakarta. Kota-kota gede berarti ya? Kota-kota gede. Kota gede mah di Jogja. Oh ya. Kota gede. Kalau kota batik di Pekalongan. Bukan Jogja, bukan Solo. Tapi itu udah dijual itu Bang? Udah ada di loket.com, udah dijual, pre-sale-nya udah dibuka. Yang Jakarta juga? Jakarta udah dibuka. Semua informasi ada di Instagram Bang David dan di Instagram gue sama Comika Event. Tapi kalau ditanya lagi kenapa gue pengen full politik, ya gue pengen gimana ya? Gue ke-trigger dari kontennya Panji tuh yang di podcastnya dia ngomongin bahas puber politik. Puber politik? Iya, kita nih semua lagi mungkin ya mengalami masa puber politik yang dimana ya lu baru nyemplung dan lu baru concern. Jadi kayak semua isu-isu tuh lu komentari. Lu judge, kalau lu sependapat lu iyakan, lu aminkan, kalau nggak sependapat ya lu judge segala macam, tanpa ngelihat politik secara utuh tuh ya memang begitu tuh dalam artian ya memang sulit dipercaya gitu. Emang ya itu tadi kan dinamis, oposisi tiba-tiba masuk parlemen, itu kan sesuatu yang sebenarnya kayak main catur aja. Iya, kayak yang harusnya nggak begitu, tapi ya terjadi sama mereka gitu. Nah kita nih sebagai masyarakat, menurut gua walaupun nggak concern, paling nggak kita melek dulu deh. Karena menurut gua untuk bangsa bisa maju, ya salah satunya masyarakatnya melek, masyarakatnya ngeh. Masyarakatnya sadar akan isu-isu politik itu adalah isu yang besar untuk masa depan lu. Karena kebijakan yang diambil pemerintah itu kan berdampak sama hidup lu dan masa depan lu. Cuma kadang isu-isu politik tuh terlalu berat gitu loh Bang. Ya itu dia, makanya masyarakat suka hal-hal yang ringan kan. Iya. Itu kenapa lo bikin acara ini ya? Kenapa gue bikin acara ini? Bahwasanya politik tuh bisa ringan. Seberat apapun, sebesar apapun isunya bisa kita bahas dengan ringan dan tanpa baper. Oke. Kalau misalkan di show lo ada yang baper gimana dong? Show lo ada yang baper gitu kayak diri gitu. Ini pergi dengan opini. Gimana lo Bang? Apa yang bakal lo lakukan? Kalau yang mereka tuntut cuma refund sih gue akan lakuin. Tapi kalau udah bawa-bawa somasi dan segala macam sih itu agak bingung ya. Ya. Misalkan gue nggak sependapat karena gue simpatisan ini gitu. Gue refund dong. Ya gue usahain, gue balikin dulu. Boleh Bang? Itu boleh? Ya jangan banyak-banyak, kalau satu dua orang kan masih bisa ya. Tapi kalau alasannya beda pandangan politik terus dia refund emang boleh kan? Harusnya enggak. Harusnya kan enggak sekian. Itu urusan Comika Event lah, urusan tiket mah. Jangan lu. Masa minta refund gara-gara beda pandangan politik? Iya, tadi alasan macam apa? Tadi kan itu gua pro-nya ini. Sama ini. Pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Iya. Sejauh ini menurut gue, apalagi 10 tahun belakangan ya, pemilu kita tuh jauh dari kata pesta. Yang pesta tuh mereka aja kan Bang? Bukan. Kita nggak ngerasain pestanya. Ya kan? kita ngerasain ribut-ributnya. Iya. Lu kan kalau datang ke pesta ada ribut-ribut males kan? Iya. Apaan nih? Iya. Lu kan datang ke pesta kan pengen happy kan? Pengen having fun gitu ya. Ya itu kita, ya udah, kita juga berhak untuk happy di pesta demokrasi. Betul. Atau enggak mungkin buat yang atasnya itu having fun mereka ngeliatin kita ribut.
Komedi gym dulu bang, udah jam segini. Ya, udah mulai komedi gym. Udah mau mulai nih. Ya udah. Gue juga komedi gym dulu bang ya. Iya. Gue juga ntar naik kok.